Selamat pagi semuanya. Hai guys, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di channel Ibu di Nenek Wilujeng. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Bagi Anda yang tertarik dengan materi ini, mari kita lihat ulasan selengkapnya. Selamat datang, selamat bergabung kembali di media pembelajaran pajak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Anda sekalian pasti sering mendengar apa itu NPWP dan apa itu NPPKP. Tapi apakah Anda sudah tahu apakah itu semua atau apakah NPWP dan NPPKP itu? Mari kita bahas lengkapnya. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah KD 3.2, yaitu menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan KD 3.3 menerapkan permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Dapat kita amati bersama bahwa pada pertemuan kali ini secara garis besar materinya akan mencakup tentang pengertian wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, pengertian dan fungsi NPWP, cara memperoleh NPWP, penghapusan NPWP, pengertian NPPKP, fungsi NPPKP, dan yang terakhir adalah pencabutan NPPKP. Baiklah, kita awali pembahasan kita yang pertama tentang wajib pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama kita bahas haknya dulu ya. Haknya yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi misalkan dalam tahun pajak itu yang terutang sebesar 10 juta, tetapi yang udah kita bayarkan itu ada 12 juta. Berarti terdapat kelebihan sebesar 2 juta. Nah, kelebihan yang 2 juta ini dapat dikompensasi untuk pembayaran pajak di tahun yang akan datang, ataupun bisa diambil uangnya atau di restitusi. Dan yang kedua adalah hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk melakukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali apabila ada keputusan dari pihak pajak atau fiskus yang tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak. Dan yang terakhir adalah hak wajib pajak yang lain-lainnya. Di sini kita bisa lihat kewajiban wajib pajak. Yang pertama apa sih? Di situ ada kewajiban mendaftarkan diri. Jadi apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, maka wajib mendaftarkan diri. Selanjutnya kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Selanjutnya kewajiban dalam hal diperiksa dan kewajiban memberikan data-data yang diperlukan dalam hal perpajakan. Pasti udah sering mendengar istilah NPWP kan? Nah, sekarang kita lihat NPWP itu apa sih? Ternyata NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP memiliki beberapa fungsi. Pertama, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, digunakan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, keperluan terkait dokumen perpajakan termasuk keperluan pelaporan SPT massa dan tahunan. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diwajibkan. Nah, untuk fungsi yang kelima ini biasanya digunakan dalam dunia perbankan.
Nah, apabila seseorang sudah memenuhi persyaratan perpajakan dan dia ingin mendapatkan NPWP, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah menyiapkan dulu semua dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Selanjutnya, mendatangi kantor pajak atau KPP Pratama terdekat sesuai dengan alamat yang tertera di KTP Anda. Yang ketiga, mengisi lengkap formulir pengajuan NPWP. Yang keempat, formulir yang sudah diisi tersebut diserahkan kepada petugas perpajakan atau petugas bagian pendaftaran. Selanjutnya, menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Ada beberapa hal yang menyebabkan penghapusan NPWP. Yang pertama adalah wajib pajak tersebut telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi. Yang keempat, bentuk usaha tetap yang karena suatu hal sudah kehilangan statusnya. Selain NPWP, ada juga NPPKP. NPPKP itu adalah nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melalui surat pengukuhan PKP. Sedangkan fungsi dari NPPKP adalah yang pertama, sebagai pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pengusaha kena pajak di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang kedua adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Pencabutan NPWP dapat dikarenakan yang pertama, wajib pajak sudah pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Dan yang kedua, wajib pajak membubarkan usahanya. Dan yang ketiga, wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengusaha kena pajak. Baiklah Ananda, itu tadi semua sudah Ibu jelaskan mengenai nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Ibu berharap adalah sedikit yang nyambung sama Ananda. Tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang lebih mendalam, Ananda bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, selamat beraktivitas.